casingnya beda, tapi rohnya berbeda. Casing sama manusia, dilihat ganteng, cantik, tapi rohnya ular. Jadi roh ular ini harus ketemu roh ular, baru sefrekuensi. Kalau tidak ketemu roh ular ketemu roh ilahi, bertentangan, sangat bertentangan. Suaminya sangat menyesal, Bapak Ibu, sekarang ini yang terjadi. Karena mempelai ini sudah dijemput oleh pangeran ilahi, roh pangeran ilahi Yesus Kristus itu sendiri, sudah dibawa diungsikan. Dan jika mempelai ini turun ke dunia 66 roh ular-ular itu, maka suaminya akan terus-menerus meminta maaf, mencium tangannya, mencium kakinya, minta maaf, penyesalan yang luar biasa, karena sudah berlaku jahat, sangat jahat kepada istrinya sendiri. Ini kesaksian roh. Kesaksian roh. Jadi seperti itu, sangat menderita. Jadi nasir ilahi, biji mata Tuhan, jikalau ditanam di dunia ini, memang bayar harga, mati hidup, martir. Tapi tidak juga mati, bukan? Makanya jangan pernah menyangkal nama kami, jangan pernah menghujat pekerjaan roh kudus, roh kebenaran di akhir zaman ini. Jangan pernah menghujat kerajaan surga, maka binasalah kalian kalau hal itu kalian lakukan terhadap kami. Tidak ampun. Bertobatlah. Orang jahat pun jika dia bertobat, maka dia akan masuk surga dengan segala konsekuensinya. Ada sistem, tetap ada. Layar kehidupan tetap akan diputar. Ini yang sangat ditakuti oleh ular-ular ini. Casingnya manusia, isinya ular. Mereka sangat takut jikalau layar kehidupan mereka diputar. Mereka tidak akan sanggup jadi saksi dunia, karena yang mereka beritakan adalah sekedar teori belaka, bukan praktek teori. Itulah ahli-ahli agama memakai jubah-jubah keagamaan, jubah-jubah Farisi, ahli kitab, munafiknya minta ampun. Seperti itu banyak, tetapi tidak semuanya. Ada yang baik, ada juga. Tapi apabila mereka bertobat, mereka akan aku pakai casing. Entahkah dia tampan, dia cantik, tapi isinya ular. Mereka akan menyiksa nasir ilahi, utusan Bapakku yang di surga. Di dalam firman Tuhan sudah terjadi kepada Simson, terjerat dengan cinta palsunya Delila, manusia casing isinya ular. Apa yang terjadi? Dia mengambil kekuatannya Simson dengan memotong rambutnya, dan akhirnya Simson diperbudak fisiknya, bekerja siang dan malam agar supaya apa? Mata rohaninya buta. Kalau manusia itu kerja siang malam, diperbudak oleh roh dunia, maka apa? Buta, saudara, tidak bisa melihat apa-apa. Makanya Simson itu dicungkil matanya. Itu simbolis semuanya. Dunia nyata ya dicungkil beneran. Dunia roh apa? Buta mata rohnya, tidak bisa melihat apa-apa. Karena apa? Terjerat cinta yang palsu. Hati-hati ya anak-anak muda, Bapak Ibu, terjerat cinta yang palsu. Makanya mulai dari dulu tuh cinta Tuhan Yesus, Mempelai selalu bilang I love you Jesus, I love you Jesus Christ. Mempelai mencari cinta Yesus Kristus. Itu cinta, bukan cinta yang palsu, cinta yang asli. Makanya bahagia sekali mempelai berjalan dengan roh pangeran ilahi Yesus Kristus. Ya
casingnya itu ada dalam diri Pak Aditya Nugrahanto ini umur 33 tahun. Siapa yang menyangka kalau itu ada bersemayam di dalam wadah itu? Tidak ada, itu hanya orang-orang yang menembus dimensi roh, orang-orang yang memiliki mata roh yang tajam, mempunyai ketajaman mata rohani yang tajam, Bapak Ibu, baru bisa mengetahui rohani Yesus itu diam di mana sih. Seperti itu. Kalau Anda tidak masuk dalam dimensi roh dan kebenaran, tidak menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, Anda tidak akan bakalan tahu. Anda meraba-raba seperti ini, buta. Anda mencari-cari tapi buta. Anda tidak akan menemukannya. Adapun Anda kalau masuk dalam dimensi kebenaran itu harus diuji, sayang. Nyawa, harta, fisik, semuanya siksa ini, Bapak Ibu. Ini dilempar, ikatan anak semua dilempar, nyawa dilempar, harta juga dilempar. Sanggup, bayarannya mahal. Mahal, sayang. Kenapa hanya sedikit orang yang tembus? 1-2. Karena apa? Bayarannya sangat mahal. Manusia tidak akan mampu. Manusia yang sungguh-sungguh tidak mencintai Tuhan, tidak tulus mencintai Tuhan, tidak akan sanggup berkorban sedemikian hebatnya untuk mengejar cinta Tuhan. Itu mahal, sayang. Bayar harga, sayang. Nyawa melayang, harta melayang, ikatan keluarga melayang, ikatan teman-teman saudara semuanya melayang. Kena blokir semuanya. Putus ikatan dunia. Tembok harus diruntuhkan. Tembok keegoisan, tembok keangkuhan, tembok suka makan puji, tembok ingin disanjung, dihargai, tembok dapatan semuanya, identitas diri rontok. Itulah baru Anda bisa menembus dimensi ilahi, ruangan Maha Kudus. Dan Anda berkata, siapakah aku di Tuhan? Aku hanya manusia yang berdosa dan terhina di muka bumi ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Seperti itu. Mahal, sayang. Untuk mematikan keinginan daging, menghidupkan keinginan roh sangat mahal. Ya, jangan Anda terlalu menghina-hina pekerjaan Tuhan. Jangan. Manusia sadar Anda terlalu menghina-hina. Pada saat berubah kami tubuh supranatural, Anda akan cengengesan di situ, termehek-mehek di situ, menangis, terdapat ratap tangis dan gigi. Sekarang Anda bilang selingkuhan, siap selingkuh. Ya, mempelai itu sudah menikah di alam roh 2 tahun lalu, menikah di alam roh, pernikahan yang di tingkat paling tinggi, pernikahan roh di alam dimensi roh. Itu ada di firman Tuhan, semuanya telah terjadi. Pernikahan anak domba ilahi 2 tahun yang lalu. Pertemuannya di dunia nyata itu barusan terjadi. Seperti itu, di dunia roh dulu terjadi, baru di dunia nyata. Habis pernikahan itu mempelai dibawa jalan-jalan. Bukankah di lain mempelai itu 2 tahun yang lalu mempelai sudah memberikannya. Ya, kalau Tuhan Yesus itu mengajak mempelai itu jalan-jalan ke sana kemari, berjalan-jalan, itu kejadiannya dalam dunia nyata itu berputar dunia nyata itu, memang bertemu dalam dunia nyata. Seperti itu. Ya. Iya. Sudah dijelaskan. Perang salib dan naskah sudah itu sudah jelaskan. Itu kan pekerjaan si ular tua yang saling mengadu domba. Semuanya dia adu domba. Seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Kalau mempelai ini buka-buka pekerjaan ular, apa yang mereka lakukan dalam diri mempelai, kepanasan ular yang lain. Karena
roh sefrekuensi itu, roh sefrekuensi ular itu kan saling membela. Mereka kan saling membela. Coba itu mempelai kalau turun ke dunia 66 itu di kompleks ular beludak. Pokoknya satu bahina, satu bafina, satu ancam bunuh, satu lagi bunuh. Seperti itu terjadi Bapak Ibu. Menderita. Jadi kalau nasi lahi itu Bapak Ibu, mempelai lahi yang terpilih, ya tidak nego-nego, tidak bersama dengan dunia, itu sangat tersiksa hidup di dunia ini Bapak Ibu, akan disiksa oleh roh. Jadilah dia seperti Simpson, sudah diberi kekuatannya, fisiknya disuruh kerja siang malam, diambillah kenikmatan dalam dirinya. Hanya Simpson siang malam, apakah dia menikmati hasil kerjanya? Tidak. Yang matanya sudah dirantai kerja siang. Jadi mulai ini turun ke dunia 66 kemarin, sempat pergi menengok anak, hanya ingin menengok anak-anak saja, ya, malah hanya ingin ketemu anak, ya. Jadi roh 66 itu Ibu ingin mempelai itu kerja, buka warung untuk cari duit, untuk kasih makan mereka ular. Ya, bakas makan ular-ular, jadi mempelai disuruh kerja itu dari siang sampai malam, buka warung, masak kayak dulu, masak buka warung, sedangkan kan pun setengah mati. Itu ular Peking itu Bapak Ibu, kurang ajar sekali ular itu. Enter makan tidak dikasih makan, dia mau makan. Itu ular Bapak Ibu, menyiksa, mendera, mengambil tenaga, harta, semuanya diambil. Itu ular Bapak Ibu, kerjanya ular begitu. Makanya mempelai keluar dari lingkung toksis, ya. Orang-orang ular begitu racunnya, beracun Bapak Ibu, mempelai suka tidak jadi mempelai hanya melihat saja. Kalau mempelai turun ke 66, mempelai hanya melihat ketiga anak mempelai ini baik-baik mereka. Mempelai kasih uang, ya, kasih tinggal uang, ini baru mempelai pergi lagi bertugas di dunia 77. Tidak mau mempelai di sekitar orang-orang beracun Bapak Ibu, toksik, tidak suka, ya. Tersiksa kita kalau ketemu dengan ular-ular, casing-casingnya manusia, masih manusia begitu, ya. Kita yang saksi-saksi surga ini akan dianggap bersalah, berdosa, tersolimi. So itu yang orang mau Bapak Ibu. Dan kita dibully Bapak Ibu, ya, dibully habis-habisan. Mempelai sekarang pintar, so tidak mau bergabung dengan racun-racun, orang-orang yang memiliki bisa ular itu tidak suka sudah, karena so habis waktu Bapak Ibu, ya, waktu hidup itu sudah selesai, habis. Mempelai hanya melihat ketiga anak mempelai itu saja. Bahkan orang Kristen yang menyerahkan Palestina ke orang Muslim, kenapa enggak dikasih sama? Kenal Ibu dari penglihatan palsunya Ibu, bagaimana sih? Lu itu nulis rehulinasinya apa, ular ya? Kau itu ular ya? Enggak jelas tulisanmu ini. Kenapa orang Kristen menyerahkan Palestina ke orang Muslim? Bukankah orang Kristen dilarang menghina? Iyalah, tidak usah pandang-pandang orang Yahudi ke orang Palestina, semua sama di mata Tuhan. Henry Habibin, kau itu kalau sakit minum obat. Kau so minum obat belum? Obat apa yang ada mau minum? Minum obat dulu sayangnya. Minum obat Henry. So Henry Abidin lah, Henry Abodon lah, atau ngana Abadon. Bu, kalau sakit minum obat. Kalau sakit masih minum obat kan? Oh, kalau Ibu kalau sakit masih minum obat kan? Obat apa? Jahe. Bukan obat itu, jahe itu obat herbal. Mempelai salah gara-gara mempelai soba ngantuk. Mempelai pikira salah kaprah. Dari dunia Konoha mempelai terjemahkan tulisanmu, ya saudara. Tuhan memberkatimu, ya saudara Henry. Kumpulan ahli kitab keluar, mungkin Ibu letih, sangat tidur. Iya letih, tapi suara kebenaran harus dikumandangkan dong, supaya manusia tidak tersesat. Lekas berobat, lekas berobat ke
Tuhan Yesus Kristus dokter di atas segala dokter itu Tuhan Yesus Kristus ya Bapa Yahweh. Allah di atas segala Allah itu Tuhan Yesus. Ya banyak ahli Farisi ya. Memang diundang dorang. Ahli Farisi, ahli kitab, munafiknya minta ampun. Pakai jubah-jubah keagamaan. Raki-raki Farisi itu diundang semua sekarang. Karena mereka hanya tembusnya di dunia nyata, pintar berteori tapi praktek nol. Tapi tidak semua ya, ada juga yang baik. Mempelai tidak pukul rata semua. Ini mempelai kebanyakan yang mempelai melihat seperti itu, angkur rohani minta ampun. Tapi tidak semua seperti itu. Ada yang satu-satu yang masih baik kok, masih lurus jalannya ada. Kenapa? Mereka mengandalkan logika. Itu susahnya teori. Praktek kosong, tong kosong bunyi nyaring. So itu sudah. Yo ular kebakaran biar saja Pustaramro. Bucan insu kebakaran sudah kebakaran jenggot mereka. Biar saja sekali bakar tak bakar. Baru dia mau dirica-rica pada orang. Jadi nah ini magnum ini setan Bapak Ibu ya. Setan dia ini. Dia yang dia katakan itu yang ada sosok di dalam dirinya. Ya ini magnum ini setan Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, setan itu cara kerjanya setan itu kalau di dalam dirinya setan, dia itu akan lempar tuduhan itu kepada orang yang memiliki roh Tuhan, roh ilahi. Begitu setan Bapak Ibu kan. Setan ini pendusta, Bapak segala pendusta. Jadi dia lempar tuduhan, dia lempar penghakiman seperti itu. Contohnya ini magnum ini ya. Ini kan menyamar dia pakai nama samaran. Jadi di dalam dirinya itu setan, dia lempar tuduhan itu ke orang lain, ke hamba-hamba ilahi, saksi-saksi surga. Kau mau lawan saksi surga yang super cahaya. Saya kalau berbicara di channel lain, hilang muka saya. Hilang face saya, tubuh saya pun hilang, berubah jadi cahaya. Mau lawan, masih bisa lawan. Enggak bisa kan? Banyak bacot saja, banyak tulisan yang dari setan itu tak mempelai, tak peduli. Namanya setan ya, pendusta. Setan yang ada dalam dirinya itu yang dia katakan. Dia tuduhkan kepada mempelai. Seperti itulah setan. Setan ngatai setan, dia sendiri setan. Seperti itu. Jadi mempelai itu kan bongkar-bongkar pekerjaan setan. Jadi setan itu ingin tubuh fisik kita itu kerja, tidak punya waktu untuk Tuhan. Ya, sehingga mata rohani kita itu menjadi buta, seperti contoh Simpson. Nah, mempelai juga akan dibuat seperti itu, tapi dengan bujukan rayuan yang sangat halus. Kamu tidak usah bersaksi, kamu jangan memberitakan firman Tuhan. Ya, tidak usah pakai HP, tidak usah lagi memberitakan firman, bersaksi atau apa. Buka warung saja. Ya, buka warung saja. Diperbudak ini. Ini masuk dalam perbudakan fisik. Kalau kita Bapak Ibu, tubuh kita yang diperbudak oleh ular, dari pagi sampai malam kerja, kita tidak ingat lagi waktu untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Sudah capek. Dan dalam perbudakan itu kita akan dilarang makan, ya, kita akan di-cap, jiwa kita itu akan ditekan. Seperti itulah. Baru datanglah ular-ular yang lain ini, di pekomplotan ular-ular ini datang, bahina, bahakimi, bahfitnah, ngerumpi sana sini, basindir. Itu komplotan ular. Nah, makanya mempelai kami ini kami ungsikan dari komplotan ular ini. Banyak sekali komplotan ular di sekeliling mempelai. Makanya kami ungsikan. Dia harus keluar dari rombongan orang-orang yang toksis, beracun. Mulutnya itu beracun. Ya, pura-pura baik, pura-pura manis-manis depan orang, tapi beracun. Sangat beracun mulut mereka itu. Ya, untuk membuat drop mempelai kami ini. Kami tahu mata kami tidak buta melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mempelai kami ini. Mereka kira kami tidur apa? Aduh, manusia. Seperti itulah manusia-manusia munafik. Seperti itu ya.
Ya bukalah, buka di Google saja, buka di mana kek, ada no sejarahnya, versi dunia kek, versi alam roh, terserah kalian mau percaya versi dunia, versi alam roh, terserah. Kasihan ya, dunia itu mau ditipu-tipu saja. Ya itulah perbedaan manusia logika dengan manusia roh. Jadi seperti itu. Jangan bangga dengan gedung gereja. Gedung gereja susunan batu-batu itu telah dirobohkan Tuhan dari tahun 2020. Makanya orang yang bangga dengan gedung gereja itu imannya ada di gedung gereja. Makanya mereka katakan, Anda bisa lahir di gereja, Anda bisa dibaptis di gereja, Anda bisa besar pula di gereja, Anda bisa tidur di gereja 1 kali 24 jam, Anda juga bisa berada di gereja 1 kali 24 jam, Anda di situ bisa terlihat sangat alim rohani di dalam gereja 1 kali 24 jam. Ya, sampai Anda nikah pun di gereja. Tetapi Anda belum tentu masuk surga. Karena apa? Anda mencintai gedung gerejanya, bukan mencintai Tuhan Yesusnya. Anda hanya mencintai, mengagumi gedung gerejanya, tapi Anda tidak mencintai pribadi Tuhan Yesusnya. Anda tidak masuk dalam dimensi roh dan kebenaran, menyembah Tuhan Yesus di dalam dimensi roh dan kebenaran. Bisa saja Anda dari lahir sampai mati pun peti Anda ada di gereja, bisa. Ya, bisa saja Anda berada di situ, tapi Anda jangan mengagumi gedung gerejanya. Gedung gereja susunan batu dengan batu itu sudah lama dirobohkan dari tahun 2020. Yang Tuhan lihat adalah bangunan ilahi kita adalah hati kita. Nih, hati kita di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Ya, tubuh ilahi kita. Karena apa? Gedung-gedung gereja sudah diduduki oleh antikris. Ini rahasia. Makanya jangan pakai agama. Jangan terlalu fanatik terhadap agama. Ya, Bapak Ibu, karena dunia ilahi tidak pernah mengenal agama, mempelai hanya membuka iman mata rohani anak-anak Tuhan. Percaya apa enggak, inilah pelajaran dimensi supranatural tingkat tinggi. Ya, jangan mengagungkan gedung, karena itu buatan tangan manusia, berhala. Yang kalian agungkan itu apa? Tuhan Yesus Kristus, roh dan kebenaran. Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim yang ada di surga. Firman-Nya yang hidup harus hidup di hati kita, bukan di gedung gereja. Gedung gereja itu sama saja dengan rumah, Bapak Ibu. Jangan terlalu mengagungkan rumah ibadah. Ya, jangan, semuanya akan binasa. Yang kekal itu apa? Hati kita, roh kita, jiwa kita. Makanya Bapak Ibu tahu sekarang, manusia roh dengan manusia logika itu, manusia roh, manusia yang pakai hati dengan manusia logika itu tidak sama. Cara pandangnya, cara berpikirnya tidak sama. Ya. Ya, itu kan jangan mengagungkan gedung yang baru-baru. Itu kan miniatur. Yang ada di Yerusalem itu kan miniatur Allah yang sama persis dengan di Alkitab. Di alam roh, Yerusalem Israel sesungguhnya itu Indonesia. Kota Atlantik yang hilang itu Indonesia. Surga dunia itu di mana sih? Di Indonesia. Dulu kan semuanya terbenam dengan air. Gimana sih? Itu di sana itu miniatur. Mereka itu ciptakan sesuai dengan apa yang di Alkitab. Makanya dibilang negara ini adalah negara yang diberkati oleh Tuhan. Biji mata Tuhan ini, lihat loh, kekuasaan Tuhan itu bisa dilihat di negara ini. Mau diperang-perang dari manapun tidak akan terkalahkan, karena dia miniatur biji mata Allah. Nih loh, untuk mata jasmani, nih. Dengar nih, manusia ini kan pakai mata jasmani.
hanya 1-2 orang saja yang bisa tembus dimensi roh dan kebenaran. Kenapa hanya dibilang 1-2 orang saja? Coba hitung zaman per zaman yang masuk dimensi roh dan kebenaran berapa orang sih? Bapak Ayub, Nabi Nuh, Abraham, Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Cuma 1 orang kan? Jadi Nabi Musa, itu zaman per zaman loh. Semua kan manusia ini rata-rata pada pakai logika. Karena apa? Kalau pakai mata rohani, Bapak Ibu bayar harga. Susah sekali, susah. Manusia itu tidak mau sakit. Manusia itu tidak mau menderita. Manusia itu tidak mau sakit. Itu naluri manusia dalam kemanusiaannya manusia. Karena manusia ini terdiri dari darah dan daging, sukanya enak-enak kenikmatan dunia. Tidak mau mereka tembus di alam roh yang bayar harganya mati hidup, disiksa menderita, harus puasa lah, harus baca firman lah, harus inilah. Mana mau? Manusia itu kan suka yang enak-enak. Makanya tidak tembus roh dimensi dan kebenaran. Makanya Tuhan nyiptain nih Israel nih miniaturku. Kalian bisa lihat nih, ini negara yang aku berkati, ini negara yang aku di dalamnya kuasaku nyata gitu. Paham sampai sini? Supaya manusia jasmani ini yang bodoh-bodoh, yang tolol-tolol lah, bodoh, tolol, angkunya minta ampun, dikasih tahu benar, kebenaran tidak mau terima. Merasa diri paling pintar, padahal dikasih tahu kebenaran tidak mau terima. Saking bodohnya, tidak temu dimensi roh dan kebenaran, tapi balagak-lagak sok pintar. Kepintarannya pakai logika. Makanya kepintarannya manusia logika di mata kami itu suatu kebodohan, dan di mata manusia logika kepintaran kami ini adalah bodoh bagi mereka. Sama. Tak putar tak balik toh, tak putar tak balik. Jadi masing-masing lah saling menghargai ya. Kalau tidak tembus roh dan kebenaran, Bapak diam saja toh sebanyak mulu. bikin dosa Anda di situ ya. Jadi itu yang bisa dilihat oleh manusia jasmani, bisa pergi basiara di sana, pergi baliat, mau pergi makan ke itu ikan danau, ikan sungai Jordan, ikan sungai apa di sana, makan di sana, karena itu miniatur yang bisa dilihat oleh mata jasmani. Karena mata roh kalian itu buta, tidak bisa melihat Israel yang sesungguhnya. Taman sorga itu, taman Eden itu, kota Atlantik yang hilang itu ada di mana? Indonesian. Kota Atlantik yang hilang tuh, mengerti? Benar tuh. Jadi bengko logika, kalian mau pahami itu bengko. Tidak mampu kalian selami itu. Hikmat ilahi itu tinggi, sangat tinggi. Dunia 666 itu tidak bisa menyelami dunia 777. Hikmat ilahi tidak mampu. Bengko sayang logika kalian. Karena kalian pengandalannya ini logika. Makanya dikasihlah miniatur. Kalau kalian ingin melihat kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini, lihatlah pemeliharaan Allah kepada bangsa Israel itu. Mau diserang ke sama negara serang, dia ndak akan kalah Bapak Ibu, karena dia miniaturnya Allah di muka bumi ini secara mata jasmani. Tahu kan ini mata jasmani yang bisa dilihat? Bukalah kacamatamu apabila kau memandangku. Indah bola matamu. Seperti itu. Ini mata jasmani ya. Beda dengan mata roh. Beda sayang. Jadi sehingga tidak tembuslah bermiliar-miliar mata rohnya manusia ini. Maka Allah itu, ini loh bangsa Israel ini loh contoh miniaturku, kuasaku ada di bangsa ini, pemeliharaanku ada nyata. Bangsa ini istimewa karena dia aku berkati, karena dia aku pimpin, karena dia semua berkat ada pada dia. Bangsa ini tidak akan terkalahkan. Dengar ini baik, miniatur contoh bagi dunia nyata yang pakainya logika. Kenapa hampir seluruh dunia ini manusia pakai ini logika? Susah tembus di alam roh itu, susah Bapak Ibu. Bayar harga, mati hidup menderita minta ampun.
seperti itu. Bangsa yang dipakai membunuh orang, ya itu no, kan bangsa, diberkatinya bangsa, bukan pribadi. Per pribadi itu kalian tidak tahu ya, isi bangsa itu kan manusia biasa, manusia kedagingan yang kepala batu bebal minta ampun. Kan sudah tertulis itu dalam firman Tuhan kan, bangsa Israel itu kepala batu bebal, aku minta ampun kepala batu. Seperti itu. Kalau kalian tidak masuk dimensi roh, kalau dari dunia ilahi memahami dimensi 66 itu biasa saja, kecil. Untuk mengetahui permainannya 66 hanya di pelupuk mata. Nih, dikasih 7 nih semua rencana 66 setan iblis dajjal sudah ditahu semua sayang. Ya. Jadi seperti itu. Kalau manusia 77 menyelami dimensi 66 itu sangat gampang. Tapi manusia 66 menyelami hikmat ilahi dimensi 77 itu sangat susah. Tidak usah bicara tentang apa ya. Di sini mempelai bicara cinta dan kasih sayang kemanusiaan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, dan dengan segenap apapun yang ada pada dirimu, termasuk hartamu, harga dirimu, semua. Kau harus memutuskan. Tuhan Yesus bilang langsung, kau masih terikat dengan anak-anakmu, keluargamu, sahabatmu, engkau tidak layak mengikuti aku. Benar Bapak Ibu, semua ikatan harus dilepaskan, termasuk harta, termasuk ikatan anak-anak, semuanya harus dilepaskan. Tembok-tembok semua itu harus dirobohkan. Tembok-tembok dunia, ikatan-ikatan dunia ya Bapak Ibu harus. Ya. Manusia itu kalau masih terdiri dari darah dan daging jahat ya Bapak Ibu. Kalau dia tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh dari hatinya, dia akan jahat. Makanya jangan salah juga ya, semuanya ini ada api, ada asap, ada api. Kalian mau bahas yang lagi memanas Palestina Israel, kalau mempelai ada di tengah-tengah, mempelai rangkul Israel, mempelai rangkul juga Palestina. Semuanya mempelai akan cium dengan kecupan cinta. Tidak ada perbedaan, karena kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berharga di mata Tuhan, yang disayang oleh Tuhan. Bangsa Yahudi Israel itu ganteng-ganteng, cantik-cantik. Palestina itu juga ganteng-ganteng, cantik-cantik. Dua-duanya keturunan Adam dan Hawa. Dua-duanya keturunan Abraham dari Ishak dan Ismail. Yang satunya dari Sarah, yang satunya dari Hagar, pembantunya. Jadi bersaudara, ya bersaudara sebenarnya, cuma karena ego setan itu pakai manusia ya. Jadi kalau perang itu di belakangnya itu ada setan, ada ego. Siapa yang duluan memantik? Ada asap, ada api, semuanya terjadi. Ya ada asap, ada api. Tentulah di antara asap dan api itu ada yang pakai kipas-kipas juga kan. Jadi semua Tuhan kasihi ya. Sekarang mempelai mau pamit, mau istirahat ya, karena capek ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga Bapak Ibu juga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mimpi yang indah pada malam hari ini. Jangan dulu mimpi berperang-perang ya, mimpi indah saja ya. Karena perang sementara jalan. Kita ini Bapak Ibu, di sana perang bom, di sini perang nyawa. Di sana orang baku perang bom Bapak Ibu, di sini kita baku perang nyamuk. Habis nyamuk DBD itu nyamuk program pertama. Jadi nyamuk program kedua itu nyamuk biongo. Jadi dari nyamuk biongo untuk mengatasi nyamuk DBD. Jadi kan, nah akan muncul lagi nyamuk ketiga lagi. Kalau tidak mempan di nyamuk kedua, ada lagi DP nyamuk ketiga sayang. Ya, DP nama nyamuk bodoh-bodoh. Jadi seperti itu ya. Jadi dia akan berentetan, peristiwa ini akan terjadi. Di sana baku perang bom, di sini baku perang nyawa. Selamatkanlah diri Anda masing-masing, jagalah diri Anda masing-masing. Semua agama Tuhan cinta, semua makhluk hidup Tuhan cinta dan Tuhan kasih, karena kita ciptaan Tuhan, sama derajat kita di hadapan Tuhan. Saling mengasihilah, saling mencintailah selama
masih hidup menjadi manusia. Sedangkan binatang pun punya naluri cinta, apalagi kita manusia yang diciptakan Tuhan sangat istimewa, khusus, dan memiliki gambar dan rupa Allah itu. Kita bernilai, berharga di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, peliharalah tubuh kita ya Bapak Ibu, peliharalah nyawa kita, peliharalah tubuh bait ilahi yang Tuhan Allah percayakan kepada kita ini Bapak Ibu ya. Peliharalah dengan baik ya, jangan sampai Anda cemarkan, jangan sampai Anda nodai. Tetap bertahan, bersabar di masa kesusahan ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Saya dari sekarang ini mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Tetap bersukacita, bergembira di dalam kita menyambut Natal. Bapak Ibu, jangan terlalu yang penting hati kita tertuju kepada Tuhan terus, karena hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bapak Ibu ya, itu pesan mempelai ya pada saat ini. Ya, jangan sampai kita tertidur sehingga pelita iman kita itu mati. Jangan sampai ya Bapak Ibu. Kobarkanlah pelita imanmu. Nyalakanlah api rohmu di dalam hatimu. Dan tetaplah giat bersaksi. Muncullah sebagai saksi-saksi surga yang memberitakan kebenaran surga. Kebenaran, cinta, kasih, dan penglihatan-penglihatan tentang masa yang akan datang. Karena aku berkata kepadamu bahwa aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman ini. Jangan takut sebanyak 365 hari, dan berjalanlah engkau di tengah-tengah umat yang telah rebah imannya. Walaupun 10.000 rebah di samping kiri kananmu, tetapi engkau akan berjalan di tengah-tengah kemuliaanku. Engkau akan berjalan dengan muka yang terangkat dan dengan berbaju sirahkan kebenaran, kekudusan hidup, iman, perlengkapan rohani yang lengkap ada di dalam tubuh rohmu. Pergunakanlah itu dengan berkasutkan kebenaran, memberitakan firman Allah, dan kerelaan hatimu di dalam setiap segi kehidupanmu. Jadi ada kerelaan hati untuk melangkah, bukan secara terpaksa, tetapi kerelaan hati di dalam melangkah, memberitakan kabar sukacita. Jangan percaya kepada mulut-mulut mereka yang mengatai engkau penyesat, sesat, karena engkaulah yang sedang berjalan di tengah 10.000 rebah di samping kiri kananmu, tetapi engkau akan melangkah dengan muka yang tegap, terangkat, dan berbaju sirahkan kekudusan, kebenaran, hidup, dan berketumpungkan keselamatan. Baju sirahmu adalah baju iman, firman Allah yang hidup, dan berkasutkan kerelaan hati, berikat pinggangkan keadilan dan kebenaran. Itu saja yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Penyesat adalah mereka yang menyangkal kuasaku, dan mereka yang telah mengajak domba-dombaku memakai tanda itu adalah mereka yang nabi-nabi palsu, penyesat di muka bumi ini. Dan hambaku yang sedang berbicara ini adalah mempelai khususku, malaikat khusus yang telah turun di muka bumi ini, yang tak bersayap, tetapi apabila kalian mau melihat dia, wujud dia ada di kamera, dia akan berubah wujud dalam bentuk cahaya kemuliaan kuasaku. Sampai di sini, sampai kita bertemu di lain waktu. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat, dan dalam keadaan bahagia, dan di dalam keadaan sukacita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sukacita surgawi yang berasal daripada Bapakku, hendaklah diam di dalam hatimu,
dan bersukacitalah, bergembiralah. Jagalah wadahmu baik-baik sebagai tubuh manusia. Itulah tubuh ilahimu adalah wadahmu itu sendiri. Dan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Shalom, shalom Elohim, shalom Elohim, shalom Elohim. Haleluya, haleluya. Diberkatilah engkau yang ada di ladang, diberkatilah engkau yang ada di rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah dirimu sendiri, diberkatilah engkau yang ada di jalan, di tempat usahamu, ataupun dimanapun engkau berada, dengan damai sejahtera, sukacita, bahagia, dan Bapakku mengasihi dan mencintai kalian semuanya. God bless you all. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Semoga kita baik-baik dalam sehat-sehat selalu. Bapak Yahweh memberkati kita. Amin. Amin. Amin.